sama dengan bala bantuannya, yaitu burung yang terbuat dari api. Yang kalau kita sekarang katakan, yang kalau kita tahu sekarang namanya Phoenix ya. Burung Phoenix gitu. Iya. Burung api. Nah, terus kemudian datang dari Azazil turun ya, menyerang ke bumi ya. Kemudian akhirnya membinasakan mereka semua, itu dikejar sampai dari timur ke barat, dikejar semuanya ya. Dibinasakan semua, tapi tetap masih ada sisa-sisanya katanya. Nah, sisa-sisanya inilah yang akhirnya ketemu dengan para manusia nih, ketemu dengan para manusia. Kemudian mereka lah yang didewa-dewakan. Makanya di mitologi Yunani banyak yang namanya, kalau ada orang yang badannya badannya manusia, terus pas kakinya itu kaki kuda, disebut apa sih namanya, disebut Saurus, Centaurus ya, Centaurus. Atau yang kalau yang kakinya kambing, Satiri. Kalau Satiri ya. Tamiya. Dan itu juga begitu sama ya. Jadi di setiap negeri yang mereka ketemu dengan manusia, mereka didewakan ya. Seperti contohnya misalnya mitologi di Mesir, seperti yang tadi ya, Anubis dan juga Orosis atau yang lain-lainnya, itu semua, nah itu didewakan. Dan mungkin yang membuat piramid mungkin mereka begitu, mereka ada gambar-gambarnya begitu. Nah, itulah yang disebut dengan Nisnas. Begitu juga mungkin kalau di mitologi Cina ada Sun Gokong, manusia kera, ada manusia babi, ada manusia banteng, kan begitu ada ya. Ya teman-temannya Sun Gokong kan ada, yang satu babi, yang satu banteng. Nah, itu mungkin ini mitologi kayak gitu. Jadi mungkin mereka itu dulunya ya memang Nisnas begitu ya, yang didewakan oleh mereka. Begitu juga di India, gajah begitu ya, Ganesha. Nah, itu semua macam-macam. Ada putri duyung, ada ini, ada peri yang manusia bersayap, itu dianggap peri gitu. Dan memang kalau di dalam mitologi Mesir, setiap perempuan yang ratu, dewi itu pasti ada sayapnya. Jadi kalau Dewi Mesir itu ada sayapnya dia. Nah, ini juga termasuk Nisnas begitu. Nah, itu semua akhirnya dibantai, semuanya dihabiskan oleh Azazil dan pasukannya begitu ya. Azazil ini sebelum dilaknatullah Allah, karena setelah dilaknatullah Allah berubah namanya jadi Iblis begitu ya. Nah, Iblis ini juga termasuk dari golongan jin ya, termasuk dari golongan jin. Awalnya ada di bumi bareng begitu ya. Kemudian tapi ini jin satu beda dengan jin yang lain. Ini jin ahli ibadah, makanya ketika di bumi dia dinamakan Abid, namanya Abid tuh, karena dia setiap jengkal di muka bumi sudah pernah dia sujud kepada Allah di situ begitu. Dia sujud di situ ya, untuk mensucikan Allah ya. Nah, kemudian setelah itu Allah angkat ya, naik ke langit kedua, ke pertama diangkat, digabungkan dengan para malaikat, tapi masih di langit yang pertama begitu. Dia ibadah terus sampai ribuan tahun itu yang namanya Azazil itu beribadah di langit yang pertama ribuan tahun di situ. Kemudian di situ dia digelari dengan Az-Zahid. Az-Zahid Azazil. Kemudian diangkat lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua kemudian dia beribadah lagi di situ ribuan tahun juga di situ. Kemudian diberi nama dengan Al-Arif. Kemudian setelah itu diangkat lagi, dinaikin lagi tingkatnya, derajatnya ya. Sampai akhirnya di situ juga dia beribadah ribuan tahun. Kemudian digelari dengan nama Al-Wali begitu, Al-Wali. Langit ketiga dia. Di langit yang
Keempat al-wali. Ketiga. Iya, ketiga. Kemudian diangkat lagi deh. Diangkat lagi di langit yang keempat. Beribadah lagi dia di situ. Beribadah lagi dia di situ ribuan tahun sehingga dapat gelar At-Taqi. 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 Nah, kemudian diangkat lagi ya, di langit yang kelima. Kemudian dinamai dengan Al-Khazin. Al-Khabir. Kemudian Al-Khazin. Al-Khazin ini sudah Al-Zazil ini sudah dikasih peran oleh Allah ya, untuk menjaga keamanan daripada bumi, langit dan bumi, dijaga keamanan. Ibaratnya panglima besar daripada para malaikat, begitu. Ya. Panglima besar daripada malaikat. Nah, kemudian baru diangkat ya, oleh Allah ya, ke tahap berikutnya, kemudian baru namanya Azazil, begitu ya. Nah, kemudian setelah namanya sudah tinggi, namanya Azazil, begitu, sehingga timbul rasa ujub, rasa sombong di situ. Ketika Allah menciptakan manusia, sehingga para malaikat bingung nih. Tadinya malaikat ini bingung, buat apa lagi Allah ciptain makhluk, sedangkan yang ada aja kemarin sudah dibinasakan karena memang mereka itu selalu bertikai dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa harus diciptakan lagi? Kemudian Allah bilang, aku lebih tahu daripada kalian, gitu. Kemudian Allah ciptakan manusia, ya. Kemudian malaikat semua suruh sujud, Azazil nggak mau sujud, begitu ya. Azazil nggak mau sujud, akhirnya kemudian dikeluarkan dari surga. Padahal Azazil sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 180.000 tahun. 180.000 tahun. Tapi Allah keluarkan hanya karena satu kesalahan. Ya. Itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Itu karena kesombongannya. Nah, itulah cerita tentang Azazil dan juga cerita tentang Nisnas. Dan sampai sekarang juga kita masih bisa nemuin Nisnas. Nisnas masih ada sekarang, tapi bentuknya beda. Ya, kalau dulu kadang dari pusar ke kepala manusia, dari pusar ke kaki hewan. Kalau sekarang dari pusar ke kepala perempuan, dari pusar ke kaki laki-laki. Itu juga disebut nisnas, alias mahnus. Kalau orang Arab bilang banci, itu mahnus. Gitu. Itu juga termasuk nisnas. Begitu ya. Makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian yang terlaknat setiap hari. Tidurnya aja dilaknat. Banci itu tidurnya aja dilaknat, tapi lagi bangunnya. Begitu. Ya, begini jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Amin. Begitu. Ya. Karena Allah melaknat orang yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki maupun laki-laki yang menyerupai perempuan. Kita menyerupai, ya, kita pakai baju perempuan, kita dandan kayak perempuan. Pada detik itu kita dilaknat sama Allah. Bagaimana kalau yang setiap harinya sampai mati dia berbusana seperti itu? Maka tiada detik, tiada menit kecuali turun laknat Allah kepada mereka. Alhamdulillah. Nah, itulah nisnas. Jadi
dari semua ciptaan Allah yang 3 ini, maka yang 4 ini, maka manusialah yang paling sempurna ya, dari segala hal. Begitu juga dengan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah kita ini udah Allah berikan begitu sempurna nih, matanya, hidungnya, mulutnya, kupingnya, itu semua diletakkan dengan secara proporsional. Kuping ditaruh di pinggir sini agar suaranya bisa terdengar, bisa mendengar dari mana saja, depan, samping maupun belakang. Begitu mata juga, dengan 2 matanya kita bisa melihat dengan cara 3 dimensi. Begitu. Nah, itu semua adalah kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk manusia. Wajah kita, dan apalagi dengan wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kalau orang-orang dulu mengatakan keindahan itu dengan bulan. Mungkin semua, ya mungkin entah kenapa bulan dijadikan objek keindahan. Setiap orang ingin menggambarkan keindahan, pasti mereka akan menggambarkannya dengan bulan. Di Indonesia juga begitu. Banyak lagu-lagu tentang mengekspresikan wajah yang indah itu dengan bulan. Engkau adalah bulan, gitu. Ada. Di wajahmu kulihat bulan, ada yang begitu ya. Jadi kayaknya bulan itu memang adalah ikon daripada keindahan. Dan dikatakan kalau kita melihat Rasul, kemudian kita melihat bulan, kemudian kita melihat Rasulullah, kita melihat bulan, maka akan terlintas di hati kita bahwa lebih indah wajah Rasul daripada bulan. Kalau bulan saja sudah dianggap sebagai suatu keindahan, maka Rasulullah lebih indah. Begitu ya. Karena memang dari wajah ini ya, wajah ini bukan saja yang tersurat yang kita lihat. Kadang-kadang dari wajah ini kita juga melihat hal-hal yang tersirat dari kita. Karena dikatakan al-wujuhu maraya turika asrarul baraya. Wajah itu seperti cermin yang mampu memperlihatkanmu apa yang ada di isi hati orang tersebut. Ketika kita melihat seseorang, wajah seseorang, maka kita tahu apa isi hatinya seseorang. Kita tahu keadaan seseorang. Turika asrarul baraya. Rahasia apa yang ada di hati kita bisa lihat dengan kita melihat wajah orang tersebut. Karena wajah adalah cermin. Al-wujuhu maraya turika asrarul baraya. Jadi kalau kita melihat ini orang, dari wajahnya kita tahu ini orang lagi senang. Dari wajahnya kita tahu ini orang lagi sedih. Dari wajahnya kita tahu ini orang lagi marah. Kita tahu ini orang dari wajahnya lagi tanggung bulan. Kita tahu nih dari wajahnya ini orang baru dapat gajian. Kita tahu. Padahal dia nggak cerita. Ya. Padahal dia nggak bicara, dia nggak cerita, tapi kita tahu ini orang lagi sedih, ini orang lagi gembira, ini orang lagi sumpah, begitu. Itulah yang namanya wajah. Jadi dari wajah saja kita sudah bisa dapat ya, mengenal seseorang dari wajahnya, begitu. La tas'alil mar'an khalaiki fi wajhi syahidun minal khabari. Dalam syair juga dikatakan jangan tanya siapa itu orang, lihat aja mukanya. Karena dari mukanya kita tahu tentang pribadi seseorang tersebut. Jadi kadang-kadang muka ini mampu menjelaskan tentang karakter kita. Ya, karakter kita, kepribadian kita itu bisa tercermin daripada wajah kita. Oh, ini orang bergajulan, oh ini orang soleh nih, oh ini orang baik nih, gitu. Oh ini orang ini. Kita bisa tahu dari wajahnya. Walaupun terkadang wajah bisa menipu. Kita lihat oh itu orang kayak orang soleh, nah itu kan tipu. Bisa jadi seperti itu. Tapi mayoritas kita dalam secara umum ya, kita bisa melihat orang ya, dari wajahnya
kemudian kita bisa melihat juga kepribadiannya begitu dari wajahnya. Kalau orang mukanya sangar begini, wah ini orang kayaknya jahat nih, begitu. Kelihatan, orang mukanya bening, bersih, gitu, putih, gitu, kayak bercahaya, ini orang soleh nih, begitu ya. Karena dari wajahlah bisa terlihat karakter seseorang. Itu adalah wajah. Dan Rasulullah memiliki wajah yang paling indah di antara para manusia, dan daripada semua ciptaan yang Allah telah ciptakan. Dan semua sahabat mengakuinya. Semua sahabat semua mengakuinya. Kalau ditanya, coba gambarkan saya bagaimana wajahnya Rasulullah. Wajahnya Rasulullah seperti bulan. Wajah Rasulullah bersinar seperti bulan. Dan bahkan kalau kita mau bandingkan terus menerus antara wajah Rasulullah dengan bulan, maka lebih indah wajah Rasulullah daripada bulan. Dan juga Rasulullah memiliki wajah yang pipinya itu halus, tidak ada gelombang, maksudnya tidak bercadik, ya. Jadi tidak bercadik. Hasilul khaddain, gitu ya. Hasilul khaddain itu yang kemarin kita bicara, yaitu lurus, nggak bercadik, nggak rahangnya nggak besar begitu. Jadi halus, ya, tidak lonjong, tidak bulat, tapi cenderung lonjong, cenderung bulat. Itu. Kemudian sekarang kita teruskan sedikit sampai ke ain, al-ain, mata. Ya, mata ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar. Kenapa? Karena dengan mata ini kita bisa mendapatkan kenikmatan yang lain. Nikmat Allah yang paling besar. Dengan mata kita mampu menikmati nikmat yang lain. Kenikmatan kita bisa melihat keindahan alam. Ya. Tapi kalau sudah dicabut nikmat mata, maka banyak nikmat yang lain juga ikut tercabut. Begitu. Karena apa gunanya kalau kita nggak melihat? Apa gunanya kita punya istana besar tapi kita nggak lihat? Oh indah ya, istananya bagus, kita nggak lihat. Walaupun itu milik kita, walaupun kita tinggal di situ, tapi kita nggak lihat keindahannya seperti apa, kemewahannya seperti apa. Orang lain mengagum-agumi karena mereka melihat keindahannya, sedangkan orang yang buta, pemiliknya yang buta tidak mampu untuk melihatnya. Allah cabut nikmatnya, walaupun dia sebenarnya memiliki kenikmatan yang lebih, tapi dia tidak bisa lihat. Begitu. Punya mobil bagus, punya mobil mewah, nggak ada artinya karena nggak bisa dilihat. Punya istri cantik percuma juga, mau cantik mau jelek sama, karena nggak bisa dilihat. Begitu. Cuma katanya doang, katanya oh cantik ya istrinya, oh mobilnya bagus ya, tapi kita nggak bisa lihat. Makanya nikmat mata itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ada satu orang dari lahir, dari balik sampai meninggal, semuanya diisi oleh ibadah, nggak pernah maksiat sama sekali, diisi ibadah. Begitu. Setelah itu kemudian meninggal, ya, kemudian di waktu ya, di akhirat Allah bilang sama ini orang, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian kebetulan orang suka protes, ya Allah, nggak salah, kok dengan rahmatmu, bukankah dengan ibadahku? Katanya. Oh, kayak kalau begitu
kita lihat apa namanya, kita bandingkan dengan ibadahmu dengan matamu, nikmat matamu ya dengan ibadahmu, kita timbang mana lebih berat. Kemudian ketika matanya ditaruh di timbangan yang sebelah kanan, terus yang apa namanya, amalan-amalan orang ibadah tersebut di sebelah kiri, kemudian tetap jauh lebih berat yang namanya nikmat mata, jomplang deh, jomplang, nggak ada sedikit pun ya berarti amalan orang tersebut dengan nikmat mata yang telah Allah berikan, begitu. Itu baru mata, begitu. Kemudian dia baru sadar, oh iya ya Allah, maka masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu, karena memang kita masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya Allah, bukan dengan ibadah kita ya. Bukan dengan segalanya, tapi dengan rahmat Allah. Allah kasih rahmat kepada kita, dan masuklah kita ke dalam surga begitu. Makanya bersyukurlah kita setiap hari ya, karena apapun yang kondisi kita, keadaan kita ya, tetap Allah masih memberikan nikmat yang kita kadang-kadang suka lupakan. Nikmat mata, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat mulut gitu. Makanya jaga mata ini ya, untuk apa yang Allah ciptakan. Allah ciptakan mata kita ini untuk melihat ya, melihat hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk melihat kepada hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah, begitu ya. Harus kita jaga. Amma basaruhu asyarif. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan daripada keadaan matanya Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah pada saat itu melihat seluruhnya keadaannya alam, bagaimana megahnya, bagaimana dahsyatnya Sidratul Muntaha, dan Rasulullah juga pada saat itu melihat malaikat Jibril dalam keadaan wujud aslinya. Nah, di situ Rasulullah dikatakan mazaqal basar wa matagha. Maksudnya apa? Zaghal basar maksudnya mengicingkan mata. Enggak, Rasulullah melihat dengan jelas, dengan tatapan yang jelas, wa matagha, tapi enggak kelewatan, enggak jelalatan, enggak lihat jelas ya gitu. Tapi enggak cingok-cingok, kayak kan ada orang kalau melihat sesuatu yang dahsyat, yang wah, kemudian dicingok-cingok gitu. Nah, di sini aja Rasulullah ya, mengajarkan kita tentang adab, begitu. Kalau kita mau kalau kita mau melihat, maka melihatlah tidak terlalu memicing, maksudnya nggak melihat asal-asal aja, melihat tegas, begitu. Lihat, kalau melihat orang tegas, begitu. Tapi juga jangan terlalu berlebihan, jangan celinguk, fudul, begitu. Ya, jangan. Jadi lihat aja, begitu. Begitu juga kalau kita lagi jalan. Kalau kita lagi jalan, lihat apa yang perlu kita lihat. Ketika kita jalan, apa sih yang kita lihat? Ya jalan. Ya jalan itulah yang kita lihat, kita jalan. Jangan sampai kita celingak-celinguk. Sana mati, ada pintu kebuka kita longok, ada jendela kebuka kita longok, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita jalan itu harus ya, melihat apa yang perlu kita lihat aja, begitu ya, itu kita lihat jalan. Begitu juga Rasulullah makanya mengajarkan kalau kita ngetok pintu rumah orang, jangan muka kita di hadapan pada pintu, jangan di hadapan pintu, karena takutnya ketika kita sedang ngetok pintu, anaknya yang buka, pasti buka nggak tahu ibunya lagi belum pakai kerudung, ibu akhirnya kelihatan auratnya, atau kita melihat sesuatu yang nggak patut kita lihat,
begitu. Nah, makanya kalau kita mau ketok pintu, maka ketoklah pintu, kita menghadap ke samping. Tok tok tok, assalamualaikum. Ketok lagi, tok tok tok, assalamualaikum, agak kerasan. Terus yang ketiga ketok orangnya tok 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 3 kali, agak keras lagi. Dari yang kedua kita salam lagi, agak keras lagi, assalamualaikum gitu. Kalau memangnya nggak ada jawaban, pulang begitu. Kalau mau janjian begitu ya, begitu, begitulah ya. Itu adalah adab yang Allah, yang Rasulullah ya ajarkan kepada kita begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ladhi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha zaman ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la 'aiban ila satarta wa la hajatan ila qadaitaha wa yassartaha bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.